Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita nerusakan kalau ini kemarin itu rukun-rukun sholat secara syariat, secara thariqah, secara hakikat rasa. Nah, kemarin kan kesenangaken rukun sholat sing tumakninah wajib tumakninah secara syariat, ruku, iktidal, kedua sujud, duduk di antara dua sujud. Nah, itu secara syariat. Lah neng ahli fikih minimale tumakninah itu antengnya anggota badan, menengnya anggota badan kira-kira ngucap subhanallah. Jarene ahli fikih itu tumakninah anggota badan ketika melakukan rukun-rukun sholat sing wajib tumakninah, yaitu ruku, iktidal, sujud dan duduk di antara dua sujud. Orang yang cukup tumakninah tersebut gue mau secara syariat. Lane alif iku ngucap kira-kira subhanallah nggih sama tumakninah ati ya ucapan subhanallah, cuma ucapan ati penerapan subhanallah. Penerapan subhanallah setiap tumakninah ati ketika ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, cuma penerapannya masing-masing beda-beda nek kena mau. Nenang ruku wis kemarin wis minimal ruku itu adalah pengakuan kita atas maha kuasane Allah. Pengakuane ati atas maha kuasane Allah sing nyiptakan manungsa, ngatur, menentukan dan kabeh kembali maring Gusti Allah. Kita harus mengakui kabeh atas kuasane Allah. Dan kita harus tunduk. Nek urung tunduk berarti rukune urung tumakninah atine. Mulai kenapa ruku iki termasuk rukun sing panjang kanggo numakninah kan ati, pengakuan ati. Aja ana sedikit pun ragu-ragu nang kono. Wes ya. Aja ana ragu sedikit pun. Atas yakin yen kabeh sing nguasani Gusti Allah. Itu tumakninah ruku. Ati ketika atine ruku tumakninah iki mau minimal kita mengakui atas keagungane Allah sing Maha Kuasa, tur tunduk maring aturane Allah. Itu jadi tumakninah rukuke atinya. Nanti kita ora usah melu ikut campur urusane Gusti Allah nih teman-teman. Ora usah melu ngatur Gusti Allah. Nah, rasa tunduk itulah ruku. Rasa ngagungnal caranya takdim cara bahasa kitab tasawuf. Nah, setelah mengakui karena kabeh Gusti Allah sing kuasa, terus kita iktidal, Gusti Allah buka hijabe kabeh asma-asma sifat zate Allah. Nah, ketika ke wong mau sing dibuka hijabe nang Gusti Allah, mengenal Gusti Allah, yakin minimal kita yakin atas maha luhure Allah, maha kuasane Allah, maha ngatur Allah, maha mencukupi, maha nyala. Bukan masalah kalian asma-asma itu. Nah, kita kembali maring diri pribadi. Lemah, asor dan hina. Nah, dari tumakninah iktidal itu adalah rasa lemahmu, rasa rendahmu, rasa hinamu ketika kamu melihat atau meyakini minalika maha luhur Allah sehingga ketika kita merasa rendah, merasa lemah, merasa hina, langsung jungkel sujud. Mulane maaf kadang-kadang
ketika kemarin mungkin 3 hari yang lalu saya waktu itu sholat subuh, begitu i'tidal sing weruh ini ya langsung sujud, enggak maca kunut. Sujud sapi enggak, ya enggak. Karena apa? Sujud sapi sing merintah sujud sapi siapa? Ulama. Lah aku sujud bukan karena ulama, aku sholat bukan karena, tapi urusannya Gusti Allah. Maaf ya, maaf. Apa batal? Ya enggak siapa sing batalaken. Mereka menyunatkan suku apa? Sujud. Apa sahwi? Ya terserah. Tapi nek aku sujud tapi karena aku jere ulama, ya aku jere ulama, aku karo Gusti Allah depan-depane. Aku marepe matur karo Gusti, yo bagaimana saya dengan Allah, gitu aja. Dan itu tidak membatalkan secara syariat pun. Imam Syafi'i orang membatalkan. Cuma menganjurkan, ya terserah, itu aja. Hak masing-masing. Jadi ketika i'tidal itu kita harus melihat, merasakan rendah bodoh hinanya kita sehingga kita anjung. Ketika itulah tumakninah hati ketika i'tidal. Setelah melihat kita yakin maha luhur, maha agung, maha azimi Allah, terus kita melihat rendah asor hinanya diri kita, akhirnya kita sujud, lah berarti nakono tumakninah wis i'tidale. Begitu melihat langsung sujud teng. Karena ora suwe. Nah, sujud pertama di samping merasa lemah, merasa hina, merasa rendah, turun rasa butuh nang Gusti Allah dan cuma Allah sing bisa nyukupi, sing bisa ngapurani, sing bisa nyukupi, sing bisa ngasih, sing bisa bimbing. Selain Allah tidak ada. Wis fokus maring Gusti Allah siki neng kabeh kok. Tadi nang sujudmu iki urung rasa butuh nang Gusti Allah. Mana rasa sujud iki rasa meleh nang iki lah takwa, apa iki mau tawakal. Tawakal iki sumeleh nang Gusti Allah. Sumeleh bisa aku sumeleh. Karena aku rasa lemah, ngerasa butuh, ngerasain. Nek ora merasa itu kamu enggak akan sumeleh, enggak akan takwa, enggak akan tawakal. Nah, setelah tawakal sumeleh ya karepe Gusti Allah. Sing arep bimbing, arep ngasih kersane Gusti Allah, kehendake Allah terserah. Tadi sujud pertama tumakninah, sujud pertama di samping rasa lemah, merasa rendah rasa hina, termasuk nang kalau kita merasa butuh nang Gusti Allah atas ampunane kasih sayangnya. Nah kasih sayangnya mau berupa macam-macam nang kono termasuk warhamni wajibuni warfa'ni warjubni warfa'ni warjubni itu termasuk rahimnya mau. Nah kono ki rasakna. Dadi nek sujud pertama tawakal, nah duduk di antara dua sujud nyanggakeun yang Gusti Allah. Nerima. Jadi sujud duduk di antara dua sujud untuk menerima apa sing saya butuhkan. Ada begitu Rabbik fir langsung brol. Ayat dalile wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini. Tadi sujud setelah sujud pertama terus duduk di antara dua sujud itu tafwid. Itu pasrah karpe Gusti. Sing penting aku di ngapurani, aku diampuni, aku dikasih berupa asih Gusti Allah apa? Dimaklumi kekurangane wajibune, diangkat derajate, diparingi rezeki, dibimbing, diselamatkan, disehatakan lahir batin, dibebasakan dari segala beban dan tekanan. Itu langsung nerap, itu langsung nerima. Buktinya apa? Buktinya kita torikoh. Rabbik fir itu torikoh kita. Nanti torikoh itu adalah ketika kita duduk di atas adalah ucapan Rabbik fir itu torikoh untuk menerima ampunannya Allah, warhamni torikoh untuk menerima kasih sayangnya Allah, wajiburni untuk menerima maklumnya Gusti Allah ditambelin Gusti Allah, warfa'ni untuk menerima diangkat derajatnya, warzukni wahdini wa'afini wa'fuani, diparizki, dibimbing, diselamatkan, dibebasakan. Itu nerima langsung ya. Jadi duduk tumakninahnya, duduk di antara dua sujud adalah
yakin aku nerima ampunane Allah, kasih sayang Allah, dimaklumi Gusti Allah, diangkat derajate, dibimbing, diselamatkan dan dibebaskan dari segala beban dan tekanan. Itu yakin. Nah, duduk di atas semua. Janjinya Gusti Allah wis. Adapun di sudut kedua itu ungkapan rasa terima kasih kunang Gusti Allah yang telah memberi ampunan, kasih sayang, dimaklumi, diangkat derajat, dibimbing dan dibebaskan serta disehatakan, diselamatkan, dicukupi segala-galanya. Sehingga di dalam sujud kedua tersebut itu kita harus yakin untuk ke depan pun Allah yang membimbing aku, baik ucapan, pendengaran, penglihatan, pengambil langkah, gentes mana kok angen-angen pikir itu semua atas bimbingannya Allah. Nah kita yakin syaratnya full apa yang mau. Sehingga dalam melakukan mau di dalam kita itu tidak ada celah untuk iblis masuk karena ditutup nang rasa, nek rasanya nang ngarep. Jadi setelah Rabbi firli warhamni wajburni warfani warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani plek terus kita ungkapan rasa terima kasih kesuwun Gusti mau. Nah, itu sujud kedua. Ucapan ungkapan terima kasih kunang Gusti Allah atas maha sucine Gusti Allah, bener-bener tidak akan ingkar janji. Ini maha sucine Gusti Allah orang ingkar janji dan maha luhur Gusti Allah akan nutupi. Maaf ya nek mau. Sehingga kebodohan apa yang mau kekotoran kita dosa dibersihkan nang Gusti Allah, diampuni, kebodohan kita dibimbing nang ditutupi. Kalau mereka ditutupi dengan kekuatannya Allah, kekurangan kita ditutupi dengan kecukupan dari Allah. Nanti tutupi nang Gusti. Ketika kita apa? Falyastajibu. Tetapi kewajibanmu kepada apa kewajiban kita? Tawadhu. Dan sujud itu merupakan wujud tawadhuku kepada Allah. Wujud tawadhu kita kepada wujud rasa butuh kita yang Gusti Allah. Wes? Paham? Yang penting paham, nerapnya bodoh-bodohan. Yang penting paham. Nanti kita merasa digawe angel-angel salat gawe simpel. Sehingga engkau nang at-tahiyat setelah kita meyakini dalam sujud kedua Allah setelah memberi ampunan, bimbing, memberi kasih sayang kepada kita berupa dibimbing, dicukupi, diselamatkan, dijaga serta segala-galanya kamu dibebaskan dari segala beban dan tekanan sehingga Allah yang membimbing kita, maka apapun hasilnya itu dari Allah. Mulanya nang at-tahiyat itu tinggal pengakuan kita kepada Allah. Penghormatan at-tahiyat. Mubarakah kebaikan-kebaikan. As-sholawah dari hasil kerja badan sing nyambung karo batin, at-thayyibah dari kerja batin. Kebaikan-kebaikan batin, barokah timbul dari kerja batin. Itu lillah miliknya Allah kabeh. Lillah miliknya Allah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Kan milik apa? Allah kabeh ngono mau. Iya, iya memang anuku. Tapi keselamatan saya limpahkan kepada Muhammad. Karena Kanjeng Nabi tawadhu. Kenapa Kanjeng Nabi diparing keselamatan? Karena Kanjeng Nabi tawadhu, itu aja. Karena Kanjeng Nabi tawadhu. Maka assalamu alaika ayuhan nabiyyu. Maaf, Kanjeng Nabi hadir di sebelah kiri kita. Jadi saksi oleh kemana. Jadi waktu kita assalamu alaika, kita langsung keselamatan ya Allah jenengan paringaken maring Nabi. Warahmatul dan kasih sayangnya Allah, bimbingan Allah wa barakatuh sing bisa nyumrambai barokai rahmatan lil alamin. Apa yang kau berikan kepada Nabi Gusti? Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, siki apa? Aku minta apapun yang kau berikan, sekarang engkau berikan kepadaku, engkau berikan kepadaku ya Allah. Sekarang assalamualaikum wa ala ibadillah. Keselamatan. Keselamatan apa? Keselamatan batin.
Ketika batinnya selamat, maka akan menimbulkan semua kebaikan-kebaikan. Jadi nek batinnya si selamat, hatinya selamat, itu sudah pasti ucapannya ya selamat, peningale, pendangu, pengrungune, nganangane pikiran, itu mesti selamat. Itu nyumrambah itulah warahmatullah. Jadi dari keselamatan batin, mulanya kenapa kan jadi cuma terima assalamualaikum tok warahmatullahi wabarakatuh. Sebab dengan keselamatan batin, maka warahmatullah itu akan gandeng. Katut wa barakatuh, langkah Nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, maka jadi rahmatan lil alamin. Mana assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, apa yang kau berikan kepada Nabi itu keselamatan, rahmat Allah dan barokah. Siki engkau berikan aku sing ake madhep nang Gusti. Kan aku ake madhep nang Gusti kan jadi nang sisi ya nang mburi. Ora nang ngarepe jan jadi penghalang nang sisi ya. Ya ayuhan nabi in asal syahidan wa mubasyiran, nyekseni Kanjeng Nabi jadi saksi. Engkau berikan apa yang kau berikan kepada Nabi? Ya Allah, engkau berikan kepadaku. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Berapa persennya Kanjeng Nabi terserah, tapi aku njaluk sing kaya kowe. Abis Bapak nek tanpa itu aku nggak bisa selamat. Itu bahan wis lah normal. Umpamane ora go ngapan jenengan duwe sifat Al-Karim Al-Azim ngono aduh mangga. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Tambe warahmatullahi wabarakatuh. Ya monggo, muga mantepaken hati. Gak masalah. Ya, yang gue salah, ya nyoplak. Assalamualaikum wa ala ibadillahi. Arti apa yang kau berikan, jangan paringkan maring kula Gusti padaku. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala ibadillahi warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya langsung nembe lah. Ketika kita udah nerima assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, termasuk warahmatullahi wabarakatuh, kita bener ngerasakan, menyaksikan bahwa benar-benar tidak ada Tuhan selain Allah. Orang anak sing kita hambani, tidak ada yang kita harapkan, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Asyhadu alla ilaha illallah. Yang rasakan syahadat. Dan benar-benar yang Muhammad itu utusannya Allah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah itu aku yakin dan menyaksikan secara batin yang benar-benar tidak ada Tuhan selain Allah. Orang asing menyelamatkan yang saya Allah segala kali kecuali Allah. Nah,